lagi. Tapi beliau juga bilang kita bisa mulai sekarang. Jadi rekan-rekan sekalian, senior-senior saya, Mas Bekti, Mas Jamal, Mas Agung, dan insya Allah sebentar lagi Mas Arief akan segera bergabung. Kita hari ini bersama-sama di Universitas Dian Nusantara akan ngobrol bareng online. Jadi ini adalah salah satu program selama masa pandemi ini ya, yang mana kita akan membahas isu-isu yang paling terakhir terkait dengan salah satunya adalah di hari ini Hari Pers Nasional alias ulang tahun PWI ya. Tapi kita jadikan ini sebagai momentum membicarakan bagaimana perkembangan pers di Indonesia, apa yang menjadi hambatan dalam kebebasan pers sejauh ini, dan bagaimana setiap stakeholder di dalam industri media massa, dari Mas Jamal di Dewan Pers, kemudian ada Mas Agung Supriyo sebagai Ketua KPI, dan sekarang sudah bergabung juga bersama kita Mas Arief Suditomo. Mas Arief, apa kabar? Sudah mendengar suara saya? Nanti tolong Mas Agus langsung dijadikan panelis aja ya, Mas Arief sepertinya masih sedang mencoba masuk. Jadi hari ini kita sudah berkumpul bersama, Alhamdulillah. Saya ingin pertama kali mengucapkan selamat datang kepada Prof. Suharyadi. Semoga berkenan untuk memberikan pembukaan di dalam ngobrol bareng online hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan, Prof. Terima kasih, Mas Dani. Mas Jamalul Insan yang saya hormati. Pak Arief Suditomo ya, sudah gabung juga ya, Pak? Sudah, Mas Arief. Assalamualaikum, Mas Arief. Halo, Mas Arief. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Sehat-sehat. Kita jumpa lagi. Woi, tambah ganteng aja nih Mas Arief nih. Walaupun kelihatan lelah ya, tapi kelelahan, kegantengan orang itu tidak hilang karena kelelahan. Aduh. Nah, luar biasa, kayaknya sibuk banget ya. Aduh, saya paham betul ini karena memang ini Hari Pers Nasional ya. Dan Mas Agung Supriyo, selamat siang. Selamat Mas Bekti Nugroho. Siap. Dan Pak Hasanuddin serta Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat bergembira dan merasa tersanjung nih ya. Universitas Dian Nusantara bisa bekerja sama teman-teman semua dalam rangka menyambut Hari Pers Nasional. Kita membicarakan mengenai hambatan kebebasan pers dalam demokrasi di Indonesia yang judulnya aja serem sebenarnya itu. Dan yang mengulas juga orang-orang hebat. Jadi ini penting sekali bagi kita semua untuk bagaimana pandangan-pandangan, sikap-sikap dari para tokoh-tokoh jurnalis kita di dalam kaitannya dengan kebebasan pers sekarang ini. Apalagi kebebasan pers di masa pandemi yang tentu permasalahan yang dihadapi juga sangat berbeda. Dalam situasi normal kita sekarang menghadapi situasi yang abnormal, yang tidak normal, yang semuanya serba terhambat oleh adanya COVID-19 ini ya. Dan saya kira tidak hanya insan pers yang mengalami hambatan-hambatan semacam itu. Tentu termasuk karena saya di lingkungan perguruan tinggi, juga perguruan tinggi sama permasalahannya. Walaupun sama permasalahan dalam menghadapi pandemi ya, dampak pandemi itu menyeluruh ke semua lapisan. Tetapi di masing-masing bidang tentu berbeda-beda dampaknya. Nah, di pers ini tanpa pandemi saja terus terang sudah banyak yang kembang kempis ini ya. Kalau kita bicara mengenai pers dalam artian majalah, koran, itu berapa banyak yang udah gulung tikar. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bro. Oke. Oke. Jadi ya majalah, ya koran, yang tadinya Kompasnya berapa
halaman, sekarang tinggal berapa halaman. Yang lainnya apalagi sudah susah sekali untuk bergerak ya. Majalah juga demikian, yang masih bertahan sampai sekarang ya Gatra, Tempo terutama, karena berita-beritanya masih menyengat gitu ya. Jadi kalau beritanya masih menyengat, masih dibaca orang. Kalau tidak menyengat, ya lebih baik baca Detikcom atau CNN dan lain sebagainya yang singkat-singkat tapi tidak ketinggalan berita. Jadi memang perkembangan teknologi ini menyebabkan perubahan di segala bidang. Pers ini paling parah terkena dampak awalnya, ya, karena anak-anak milenial dan anak-anak yang sekarang ini itu sudah tidak pernah lagi mau baca koran, membaca majalah, apalagi yang beritanya berat-berat, mereka itu semua baca yang ringan-ringan saja, ringan menyenangkan, nah itu masih mereka baca. Jadi kalau yang berat-berat itu sudah enggan mereka untuk mengikuti. Dan yang masih eksis TV, tapi TV pun sekarang dengan adanya streaming di macam-macam media sosial yang ada, itu yang betul-betul memperhatikan TV itu selain berita ya, memang berita pasti masih diikuti ya. Itu Metro TV sama TV One itu berita masih sangat diikuti. Kalau RCTI hidupnya itu karena sinetron, ya. Kalau nggak ada sinetron, apalagi apa cinta-cinta ini, wah luar biasa itu. Nah, kalau Metro itu ya orang masih menanti Kick Andy itu masih ya. Dan berita-beritanya memang sangat masih disimak oleh pemirsa, tetapi pemirsanya juga makin lama makin sedikit. Nah, tentu dampak dari keterpurukan dalam tanda petik pers nasional kita itu juga langsung berakibat kepada para jurnalis. Udah pasti itu. Terjadi, saya kira pemutusan hubungan kerja di jurnalis itu udah berlangsung lama. Coba lihat di Kompas, dulu berapa orang yang jurnalis yang bisa terserap di sana, dengan makin menciutnya Kompas, otomatis sebagian mungkin ya itu sudah diputus hubungan kerjanya. Apalagi di koran-koran lain itu sudah otomatis itu ya. Nah, dalam situasi tanpa pandemi saja, terpaan masalah di dunia pers sudah sangat luar biasa. Apalagi masa pandemi ini, yang segala sesuatunya semakin sulit kita lakukan secara normal. Nah, akibatnya insan pers juga makin tersudutkan, makin berat. Ditambah lagi adanya berbagai intimidasi yang dialami oleh insan pers. Mau berani sedikit saja, waduh, bisa nyawa taruhannya. Ya. Jadi ini juga satu masalah. Saya baca di Tornya saja, tindak kekerasan yang dialami insan pers itu sebagian besar dilakukan oleh polisi. Jadi musuh insan pers ini polisi sekarang. Dan itu sangat berat sekali ya. Jadi inilah berbagai permasalahan yang dihadapi insan pers yang saya tahu masalahnya kemungkinan berat sekali. Walaupun tentu sektor lain pariwisata juga sangat berat walaupun masalahnya beda ya. Jadi bisa dibayangkan bahwa dampak dari COVID-19 ini dialami oleh seluruh lapisan masyarakat, seluruh kegiatan, tidak ada ampun, termasuk negara juga akhirnya punya utang yang luar biasa gara-gara pandemi ini, yang melebihi batas yang sudah ditetapkan 3% dari gross domestic bruto ya, sekarang sudah 6% lebih utang kita. Tetapi karena ini masa-masa yang sangat kritis,
maka Presiden Jokowi menerbitkan Perpu yang menyebabkan dimungkinkan untuk melakukan utang-utang yang melebihi dari batas yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi ini banyak faktor yang kita hadapi. Kita hanya sekarang berharap bahwa bagaimana vaksinasi ini sekarang ini kan tumpuan harapan terhadap segera hilangnya COVID-19 dari bumi persada ini kan dari vaksinasi. Sebab dari berbagai aturan PSBB lah, PMKM lah, ternyata tidak mengurangi. Ya, bahkan setelah ada PSBB, DKI juga nggak turun-turun, bahkan cenderung naik. Nah, ini kedisiplinan masyarakat kita juga sangat diperlukan di dalam mengatasi masalah pandemi COVID-19 ini. Oleh karena itu tentu dalam peringatan Hari Pers ini sangat berbeda antara peringatan Hari Pers tahun lalu yang masih bebas merdeka dengan segala kebebasan kita. Sekarang dengan pandemi ini permasalahan yang dihadapi semakin kompleks dan mari kita dengarkan bersama pandangan-pandangan dari para narasumber kita yang hebat-hebat ini. Pak Jamalul Insan dari Dewan Pers itu tentu sangat menguasai masalah pers nasional kita. Mas Arief Suditomo yang muda dan berkarya sebagai Direktur Pemberitaan dan Pemret Metro TV yang tentu di antara TV-TV yang lain Metro TV tetap salah satu yang masih berjaya. Ya. Mas Agung Supriyo sebagai Ketua KPI yang baru, yang saya lihat sih wajahnya segar ya, menunjukkan kalau orang wajahnya segar itu ya optimis, selalu optimis menghadapi masalah apapun. Siap. Kemudian Mas Bekti Nugroho yang katanya akan menyampaikan Siap. Sebagai tim ahli Dirpolkom Bappenas yang akan menyampaikan hasil survei terbarunya tentang kebebasan pers dan demokrasi di Indonesia. Ini satu gabungan yang luar biasa dari para narasumber dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu akan beri manfaat yang besar bagi kita semua. Demikian sambutan singkat yang ingin saya sampaikan supaya tidak mengurangi porsi waktu mas-mas sekalian ya. Selamat berkarya dan semoga kita semua diberi kesehatan menghadapi masa depan yang semakin berat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Suharyadi atas pembukaannya. Di acara yang sebenarnya lebih ke ngobrol bareng ya. Cuma melihat narasumbernya semua ini senior-senior saya semua, ingin sekali di Universitas Nusantara khususnya di Prodi Ilmu Komunikasi bersama rekan-rekan yang sudah hadir sekarang, kita juga streaming di YouTube live. Teman-teman dari berbagai universitas sudah hadir. Kita harapkan hari ini menjadi momentum ya, bagaimana kita bisa mendengar langsung dari para praktisi maupun stakeholder lain di dalam industri media massa di Indonesia. Tahun 2020 kita kenang sebagai tahun yang khusus dalam sejarah di Indonesia, termasuk juga pers. Karena pandemi yang dimulai sejak Maret 2020 membawa dampak besar bagi pers dan jurnalis. Tadi sudah disebutkan oleh Prof. Suharyadi, ditandai dengan adanya penutupan sejumlah media. Dilakukannya berbagai efisiensi, ada pemutusan hubungan kerja, penundaan dan pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Tentu saja itu semua akan berdampak pada kinerja media, cara kerja jurnalis, dan kesejahteraannya. Namun di tengah tekanan berat sisi ekonomi juga ada ancaman lain dari sisi kebebasan. Ada beberapa catatan diantaranya dari AJI di Indonesia. AJI Indonesia mencatat ada 84 kasus selama 2020 yang tadi sudah disebutkan, salah satunya adalah kasus kekerasan terhadap jurnalis. Kita ingin mendengar langsung. Pertama saya ingin Mas Arief Suditomo, senior saya, guru saya, mohon bisa di-share sama kita apa yang terjadi di dalam industri media massa, terutama di Metro TV, kaitannya dalam kebebasan pers di Hari Pers Nasional hari ini, Mas Arief. Silakan. Thank you. Terima kasih Dani. Prof. Suharyadi, terima kasih atas kesempatannya. Teman-teman, saya lihat di sini ada Mas Jamal. Sebagian
pernah kerja bareng, sebagian belum. Ada Mas Bekti, ada Pak Ketua KPI, Mas Agung. Salam hormat, senang sekali bisa berada dalam satu kesempatan bersama Pak Mas Agung. Ada juga Mas Hasanuddin, kakak tercinta. Siap. Perkenalan saya sama Mas Hasanuddin rentangnya jauh banget, sejak dari zaman di Liputan 6 dulu, di mana kami dibantu untuk masuk kompleks pupuk Sekadar muda. pupuk sekadar muda. Kalau enggak kita bisa ikut-ikutan diculik dulu. Dan Dani juga, thank you. Kayaknya baru kemarin kita ngobrol-ngobrol di Komisi 1, kita ketemu lagi dalam kesempatan ini. Dan siapa lagi, Mas? Oke. Dan teman-teman para mahasiswa sekalian, saya singkat aja. Dalam situasi kita memotret tentang apa yang kita hadapi untuk isu kebebasan pers, saya melihat ada dua hal. Pertama, ada internal, ada eksternal. Saya ingin bahas eksternalnya dulu. Kalau tadi yang disebutkan misalnya situasi yang terkait dengan peristiwa kekerasan, itu saya pikir merupakan salah satu hal yang memang ada dan akan terus ada. Namun bagaimana kita menyikapi itu, kita punya perangkat, yakni hukum pidana dan mekanisme turunannya. Sehingga sepanjang pihak-pihak yang berwenang memiliki keberanian, memiliki support politik, saya pikir deterrent efeknya akan bisa di manage, efek jerahnya akan bisa dibangun dengan ketegasan dan konsistensi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait. Nah, ada beberapa hal dalam ancaman kebebasan pers itu dari sisi eksternal terutama yang ingin saya garis bawahi lebih serius. Yang pertama adalah salah satu ancamannya adalah market system. Market system itu bagi saya jauh-jauh lebih merasuk, ya, jauh-jauh lebih serius kita hadapi. Kenapa? Market system itu turunannya banyak. Ada rating system, ada revenue yang pada dasarnya amat sangat mempengaruhi bagaimana seorang reporter, seorang produser, seorang pemimpin redaksi dalam melakukan formulasi editorial. Lalu ada hal lain, misalnya taraf pendidikan itu juga memegang peranan dari sisi eksternal. Lalu ada sosial media, lalu ada yang tadi yakni aksi-aksi anarkis dari kelompok massa, lalu ada regulasi. Itu yang saya paling tidak saya potret sesuai dengan apa yang saya alami sendiri. Saya mulai dulu dengan elaborasi terhadap market system dan seberapa sering ya kita mendapatkan situasi di mana kita akhirnya mikir-mikir, kita bikin berita ini atau enggak, kita naikkan topik ini atau tidak, kita angkat angle ini atau tidak. Itu semuanya yang dipengaruhi oleh rating, yang dipengaruhi oleh revenue. Dan saya berani bilang bahwa hampir sebagian newsroom menghadapi isu itu semua. Jadi, kalau sekarang kekerasan yang terjadi di jalan saat kita meliput, itu biasanya terjadi di saat kita melakukan aksi peliputan. Hal ini juga terjadi sebelum kita merencanakan dalam rancang sebuah formulasi editorial, kita udah mulai pikir-pikir, ini ratingnya bagus apa enggak? Ini revenue bagus apa enggak? Itu merupakan salah satu hal yang pada dasarnya disadari atau tidak, itu cukup mengancam kebebasan kita dalam menyuarakan atau melakukan editorial formulation. Lalu, taraf pendidikan. Banyak sekali hal yang pada akhirnya sulit untuk kita
bangun. Karena gini, ada orang yang bilang dalam beberapa media teori, produk dari media itu adalah cerminan dari masyarakatnya. Tapi ada yang bilang juga bahwa media itu seharusnya menjadi lokomotif dalam proses rekayasa sosial di masyarakat tersebut. Nah, hal tersebut apabila kita mau menggunakan teori yang kedua, media sebagai alat tools of social engineering, taraf pendidikan menjadi sangat penting. Dan begitu taraf pendidikannya tidak mensupport, yang ada adalah justru mengancam kebebasan pers. Kenapa? Orang-orang yang pada akhirnya bersuara berbeda dengan apa yang menjadi cerminan dari masyarakatnya, itu yang menjadi salah satu pihak atau organisasi yang akan mendapatkan reaksi dalam proses mereka melakukan pekerjaannya di sisi media. Misalnya, satu organisasi media menyuarakan tentang bagaimana SKB 3 Menteri yang melarang atau yang melarang sekolah memaksakan kehendak mereka dalam menggunakan atribut keagamaan atau seragam yang terkait sama religi tertentu. Ya. Itu akan mendapatkan banyak tentangan waktu media tersebut menyuarakan editorialnya tentang hal tersebut. Kenapa? Karena pendidikan masyarakat di wilayah itu lebih banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional yang pada akhirnya mereka membuat situasi di wilayah tersebut menjadi sangat konservatif. Nah, itu menjadi salah satu hal yang saya identifikasi sebagai ancaman terhadap kebebasan menyuarakan pendapat atau kebebasan pers. Lalu juga paham intoleransi. Itu juga merupakan salah satu bagian dari lemahnya misalnya taraf pendidikan kita. Di saat mereka tidak terpapar dengan ilmu pengetahuan yang cukup, mereka akan menjadi orang-orang yang berada di katak dalam tempurung. Begitu mereka menjadi orang yang katak dalam tempurung, mereka sangat eksklusif, tidak mau membuka diri. Mereka bisa berlanjut pada aksi-aksi yang sifatnya anarkis. Yang berikutnya adalah sosial media. Nah, sosial media ini juga merupakan salah satu ancaman, di mana sekarang banyak sekali perusahaan media yang gulung tikar. Tetapi orang-orang yang bisa melakukan praktek-praktek bermedia itu justru jauh lebih banyak. Karena kita mengenal adanya sebuah konsep citizen journalism. Nah, yang menjadi jurnalis makin banyak, namun bagaimana mereka melaksanakan praktek citizen journalism tersebut, mereka tidak dikungkung oleh peraturan-peraturan yang ada pada kami, pada media. Sebagai seorang jurnalis televisi, kami dinaungi oleh berbagai macam regulasi. Ada undang-undang pokok pers, ada undang-undang penyiaran, ada P3SPS, ada berbagai macam kode etik dari asosiasi, dan berbagai macam regulasi-regulasi yang lain. Dan kalau misalnya itu dilanggar, satu pun itu nggak bisa dilanggar. Kita pasti akan mendapat teguran dari Mas Agung, dan itu adalah hal terakhir yang kita inginkan sebagai insan di dunia pertelevisian adalah mendapatkan surat cinta dari KPI. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, itu adalah hal yang saya identifikasi dari sosial media. Nah, sosial media ini juga merupakan salah satu hal yang pada akhirnya membuat kita harus bekerja jauh lebih keras. Karena satu hal yang saya selalu banggakan adalah menjadi seorang jurnalis di media mainstream, khususnya televisi, kita amat sangat hormat, kita amat sangat patuh terhadap regulasi. Karena regulasi itulah yang pada akhirnya melindungi konsumen kita, melindungi pembaca dan pendengar dan pemirsa kita. Itu yang selalu akan saya gaungkan, karena dengan regulasi itulah yang pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan hoax dari kami. Mereka akan mendapatkan confirmed news dari kami. Mereka akan mendapatkan produk yang berkualitas dari kami. Nah, tadi saya bicara tentang ancaman terhadap kebebasan pers dari sisi eksternal. Dari sisi internalnya, saya sebenarnya banyak. Tetapi yang saya ingin identifikasi pertama adalah jurnalisme berkualitas buruk. Yang ini yang pada akhirnya akan membunuh kita sendiri,
dan membunuh kebebasan pers itu sendiri. Kalau pada akhirnya karena himpitan ekonomi, karena himpitan sosial, yang keluar dari atau yang menjadi produk kita adalah jurnalisme dengan kualitas buruk, maka itu adalah salah satu hal yang akan mempercepat proses kematian. Karena proses kematian dari bagaimana kita beroperasi itu akan menjadi satu hal yang penuh keniscayaan. Karena ini terkait sama hal yang kedua. Hal yang kedua adalah yang saya identifikasi secara internal sebagai disrupsi teknologi. Tadi Pak Profesor Suharyadi sudah menggambarkan cukup jelas tentang bagaimana disrupsi itu membuat berbagai macam platform media itu harus berpikir ulang, mati atau berubah, itu merupakan salah satu hal yang kita harus pikirkan. Nah, dengan disrupsi teknologi itu kita memang mau nggak mau memang harus pertama kita memperbaiki sistem kerja, kedua menjaga kualitas, karena kalau tidak kita lakukan, kebebasan pers tersebut itu akan menjadi salah satu hal yang menjadi semboyan saja. Kita tidak akan bisa mengemban misi kebebasan pers kalau kita nggak eksis. Dan itu yang pada akhirnya selalu ingin saya identifikasi sebagai salah satu ancaman pada kebebasan pers secara internal. Pertama, kalau kita melakukan praktek jurnalisme dengan kualitas buruk dan kita tidak sadar pada gerusan disrupsi teknologi. Ya, kurang lebih itu. Insya Allah kita bisa diskusi lebih panjang. Banyak hal atau banyak info yang mungkin bisa teman-teman share dari diskusi ini. Ada Mas Jamal, ada Mas Bekti, ada Mas Agung, dan kita ada teman-teman mahasiswa yang pada akhirnya bisa memperkaya diskusi atau seminar pada kali ini. Oke, Dani, saya selesaikan, saya cukupkan di sini. Insya Allah kita bisa diskusi setelah kita dengar masukan dari yang lain. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mas Arief. Saya ingin ke Mas Bekti dulu nih. Tadi Mas Arief sudah menyebutkan ada beberapa faktor internal, ada beberapa faktor eksternal. Nah, dari Bappenas sendiri, Mas Bekti Nugroho sudah berkeliling Indonesia nih, informasi ke saya. Ada beberapa temuan yang sebenarnya belum resmi dirilis oleh Bappenas, baru akan beberapa bulan ke depan. Tapi saya ingin Mas Bekti bisa share ke kita bagaimana hambatan apa sih khusus sampai Mas Bekti kemudian direkrut menjadi tim ahli nih. Mas Bekti senior saya di RCTI dulu, kemudian juga Mas Bekti berkarir juga di Dewan Pers dan di KPI terakhir ya. Berarti harusnya sudah mumpuni nih informasi yang diperoleh. Silakan Mas Bekti. Ya, terima kasih. Mungkin saya lepas dulu ya. Ya, mohon maaf kalau suaranya agak ini karena saya di warnet nih, karena untuk supaya stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas Rektor Pak Suharyadi, Mas Arief Suditomo, senior dan pimpinan saya waktu di RCTI, yang selalu mensupport saya ketika di Dewan Pers maupun di KPI, kemudian Mas Agung Supriyo, bosnya KPI, yang sampai sekarang masih menjadi bos gitu kan. Kemudian juga Mas Jamal, rekan kolega di RCTI, di IJTI dan juga di Dewan Pers. Kemudian juga Mas Suharyadi, siapa lagi yang masih belum saya sebut nih? Ya senior-senior saya lah ya semuanya. Mas Dani sendiri, terima kasih. Dan para mahasiswa maupun kolega, teman-teman saya semua yang luar biasa ini ternyata pesertanya sampai 80 lebih gitu ya. 81, angka yang sangat bagus. Jadi ini sebenarnya Mas Dani ini mencuri start nih. Karena sebenarnya ini belum dirilis, jadi semoga saya nggak disebut sama Bappenas, dan jadi ini supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jadi saya
kemarin memang saya diminta membantu Bappenas, istilahnya kalau orang Jawa itu sebagai bolo dupa lah ya, sebagai tim ahli. Dan tahun ini saya nggak tahu apakah masih mereka masih membutuhkan atau dianggap sudah, saya belum tahu. Jadi supaya jangan sampai kok bukti kok masih jualan Bappenas ya, padahal enggak. Ini sebenarnya karena konteksnya adalah sebagai tahun lalu ya Mas Dani ya. Supaya jangan salah paham. Nah, saya hanya melengkapi karena paparan dari Mas Arief Suditomo sudah sangat lengkap, sangat bagus, dan tentu sangat kredibel karena itu dilakukan oleh bayangkan anggota Komisi 1 pernah, Pimpret kalau nggak salah dari 3 media Mas ya, di Liputan 6, kemudian di RCTI, dan sekarang di Metro TV gitu, sehingga sudah sangat akurat, sangat kredibel. Nah, saya hanya melengkapin saja. Jadi setelah tadi paparan dari Prof. Suaryadi, Bapak Rektor juga udah sangat bagus. Jadi intinya gini Mas Dani. Jadi hasil perjalanan kita secara virtual tentunya tidak secara fisik, karena selama tahun kemarin kan karena pandemik sehingga kita tidak bisa mengumumkan pergi daerah-daerah. Tapi intinya kalau saya boleh bagi gitu ya, di temuan kami itu kami ada istilahnya itu kita bagi menjadi 3 temuan gitu ya, 3 temuan. Jadi kita bagi menjadi hambatan struktural gitu, kemudian hambatan profesional gitu, sama yang ketiga adalah hambatan kultural sama technological gitu atau digital gitu. Itu kesimpulan kita. Nah, kenapa? Karena untuk struktural saja misalnya begini, kami sebut ini nanti bisa dikonfirmasi sama Mas Jamal ya. Itu indeks kemerdekaan pers kita, kendati coba Dewan Pers sudah mengeluarkan indeks kemerdekaan pers ya, yang kemudian masih kategori kalau nggak salah masih masuk kategori bebas, kita sudah dianggap bebas secara domestik, tapi secara internasional kalau kita mengacu kepada hasil risetnya Reporter Without Border, kemudian Freedom House, itu kita masih dianggap sebagai partly free, atau artinya belum bebas 100%, masih dianggap cukup bebas. Nah, kenapa? Karena hasil temuan kami ternyata masih banyak secara regulasi itu pasal-pasal yang dianggap oleh mereka secara internasional melihat bahwa di Indonesia itu secara regulasi belum bisa dimasuk di kategori bebas gitu. Karena apa? Contoh yang sekarang paling sering digunakan adalah tentang kriminalisasi jurnalis gitu. Kaitannya dengan soal undang-undang ITE gitu. Jadi kalau kita mengacu kepada laporan SafeNet itu ada 240 sejak tahun 2008 sampai 2018 itu ada sekitar 245 laporan yang menggunakan undang-undang ITE gitu. Nah, 14 diantaranya itu adalah melibatkan jurnalis dan melibatkan 7 media gitu. Nah, ini kan repot ya. Tadi sudah disinggung juga sama Prof. Suaryadi bahwa cilakanya salah satu pelaku yang terbanyak itu ternyata oleh aparat gitu. Kemudian yang kedua dilakukan oleh aparat itu 33 kasus, kemudian warga itu adalah 17 kasus, pejabat publik 7 kasus, pengusaha 6 kasus, dan belum teridentifikasi itu 6 kasus. Itu secara regulasi. Kemudian juga ada yang kaitannya dengan soal KUHP, itu juga masih banyak gitu. Undang-undang anti korupsi, undang-undang KUHP yang sekarang juga sedang dirancang, itu juga ternyata masih berpotensi mengancam kebebasan pers. Nah, ini maka kemudian secara struktural kita masih banyak menghadapi regulasi-regulasi yang berhadapan langsung dengan kebebasan pers. Itu secara regulasi. Karena apa? Yaitu di daerah-daerah apalagi makin jauh dari pusat pemerintahan makin banyak korban dari teman-teman yang menjadi istilahnya korban terhadap regulasi yang mengancam kebebasan pers. Kemudian ada yang kemarin sempat ngehits tahun kemarin itu mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita. Itu bagaimana kasus
Banjar Hits, kemudian yang akhirnya bahkan kemudian kena vonis gitu. Si wartawannya itu kena vonis gitu. Kalau nggak salah kena vonis 3 bulan penjara. Kemudian ada juga di Buton di Sulawesi Tenggara, kemudian di Sulawesi Selatan juga ada, di Batubara di Sumatera Utara juga ada yang melibatkan pejabat gitu, pejabat pemerintah daerah yang mengadukan ke jurnalis karena pemberitaannya. Ini kalau kemudian ini tidak segera mendapat perhatian dari para pemangku pers, ya, terutama mitra-mitranya Dewan Pers, maka saya rasa ini akan terus terjadi. Karena apa? Karena ya terus terang kan sebenarnya kalau kita dari sisi dibandingkan dengan zaman Orde Baru kan sebenarnya kan kebebasan pers sekarang sudah sangat bebas sebenarnya. Kalau kita mengacu kepada bagaimana ekosistem yang kita bandingkan ya, ketika saya dulu zaman ketika masih jadi wartawan zaman Orde Baru itu, waduh itu dulu untuk wawancara pejabat itu susahnya minta ampun. Tapi kalau sekarang, aduh kayaknya sekarang bukan tantangan lagi deh gitu loh. Ada narasumber yang kayaknya susah diwawancara, kayaknya nggak mungkin deh sekarang itu. Sangat beda gitu. Sehingga sebenarnya kalau dari sisi iklim kerja sebenarnya udah sangat bebas menurut saya. Hanya sayangnya itu masih banyak pejabat-pejabat publik, pejabat daerah gitu, aparat gitu yang masih belum bisa mengerti tentang value atau tentang betapa pentingnya kemerdekaan pers itu secara struktural. Nah, kemudian ada yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah jadi ada di beberapa daerah itu mulai ada semacam kayak tadi mungkin kalau bahasanya Mas Arswito adalah ekosistem bisnis gitu ya secara eksternal. Jadi sekarang ada tren teman-teman itu kan sekarang karena apalagi sekarang ya zaman pandemik seperti ini eksistensi pers itu yang kemudian sekarang kalau nggak salah tadi diangkat sama headline Kompas ya dalam rangka memperingati Hari Pers itu ekosistem pers sekarang sedang sangat tidak sehat. Artinya gini, artinya kalau pers itu berdiri sendiri stand alone sebagai bisnis pers itu kayaknya sangat berat gitu. Sangat berat. Nah, maka kemudian banyak teman-teman yang kemudian akhirnya mengambil bagaimana dia survive. Ada semacam kayak dalam tanda petik gitu ya. Itu pers lokal itu kemudian melakukan namanya kontrak istilahnya kontrak kerjasama pemberitaan dengan pemerintah daerah. Hanya saja yang kemudian terjadi kemudian ada di ada potensi gitu ya, ada kekhawatiran dalam kontrak itu kemudian baik tertulis maupun tidak tertulis gitu ya. Itu ada semacam kayak general agreement gitu bahwa mereka tidak lagi boleh memberitakan berita-berita yang negatif dari daerah tersebut, terutama dari pemerintah daerah. Nah, ini kan bahaya. Nah, kalau begitu mereka ada yang dalam tanda petik gitu ya, jangankan menyerang gitu, mengontrol saja gitu yang dianggap kemudian oleh pemerintah daerah dianggap itu merugikan, mereka kontraknya akan diputus. Nah, ini tentu sangat merugikan bagi perusahaan-perusahaan lokal di daerah. Karena apa? Karena perusahaan pers di daerah kan sangat bergantung kepada sangat bergantung sama APBD. Nah, ini yang secara struktural ini juga itu membahayakan. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita lebih lanjut itu teman-temannya karena kan sekarang yang langsung bersinggungan dengan pendataan pers daerah kan Dewan Pers dan itu salah satunya kalau nggak salah ketuanya Mas Jamal itu. Nah, itu secara struktural. Nah, secara kultural itu juga menarik karena apa? Karena banyak sekarang jadi semenjak memang ini sebenarnya persoalan klasik ya, persoalan klasik bahwa semenjak reformasi itu maka perusahaan pers itu tumbuh subur gitu, bak di musim hujan gitu, bak cendawan di musim hujan di mana-mana. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita gitu. Mungkin satu-satunya negara yang mempunyai jumlah media ribuan mungkin hanya di Indonesia. Ini kayaknya bisa masuk Guinness Book of Record nih.
kayaknya karena apa? Wah, itu luar biasa. Nah, ditambah lagi sekarang kemudian karena apa? Karena selain kemudian di Undang-Undang Pers itu tidak lagi mensyaratkan tentang SIUP, tentang surat izin usaha penerbitan pers, udah nggak ada. Syaratnya yang penting adalah asal badan hukum, mereka bisa mengadakan menerbitkan pers gitu. Tetapi kemudian ini kebablasan karena apa? Karena kemudian banyak istilahnya waktu itu Pak almarhum Leo Batubara selalu mengatakan banyak media abal-abal gitu yang nggak jelas gitu, sehingga kemudian tiba-tiba dia muncul, apalagi ditopang sekarang dengan adanya era digital, mereka tidak membutuhkan percetakan, tidak membutuhkan koran fisik, mereka hanya biayanya sangat murah, bermodalkan website, dia bisa dia tinggal ditambahin ko atau ID, mereka sudah bisa mendirikan sebuah perusahaan pers. Nah, cilakanya kemudian masih banyak pejabat-pejabat daerah yang belum paham tentang ini, tentang aturan perusahaan pers. Karena apa? Karena di undang-undang di peraturan perusahaan pers itu sudah jelas ada pedoman gitu, ada aturan bagaimana syarat mendirikan perusahaan pers. Yang saya masih ingat adalah selain badan hukum, karena ternyata masih banyak yang ternyata bukan badan hukum gitu kan. Dan yang paling penting sebenarnya kalau kita data, syarat salah satu pendirian perusahaan pers itu sebenarnya adalah PIMRED-nya itu dia harus berkategori wartawan utama. Kalau enggak wartawan utama, nanti bisa dikoreksi sama Mas Jamal, itu mestinya dia belum bisa mendapat legalitas dari Dewan Pers. Sehingga ini Dewan Pers sudah sangat bagus, ada program namanya sudah meluncurkan tentang peraturan perusahaan Dewan Pers, kemudian dia juga sudah meluncurkan tentang UKW. Ini semuanya sebagai sebuah alat gitu untuk bagaimana membuat supaya media kita profesional. Nah, karena apa? Karena itu tadi banyak perilaku-perilaku secara kultural gitu ya, sehingga kemudian pernah waktu itu ada joke siapapun sekarang asal bermodal kartu pers itu mereka sudah menganggap dirinya sebagai wartawan. Ini kan kacau. Padahal sebenarnya kan profesi wartawan itu kan profesi yang terhormat, profesi yang mulia, sehingga seharusnya sangat ketat. Karena apa? Ini nggak beda sama dengan dokter sebenarnya. Kalau profesi dokter itu kan tidak semua orang, bahkan dokter itu sangat ketat. Meskipun dia sudah lulus dari fakultas kedokteran, tapi kalau dia belum melakukan koas, kalau nggak salah 2 tahun atau 3 tahun, saya lupa itu, maka dia belum bisa mendapatkan izin praktek. Nah, izin praktek ini diperoleh dari mana? Dari ID. Itu. Sehingga sangat ketat. Nah, ini beda dengan wartawan. Wartawan itu sekarang seolah-olah gitu, asal mereka sudah mengantongi kartu pers, publik menganggap itu sudah jadi wartawan, karena bukan. Nah, ini mungkin tantangan yang mesti dijawab nanti sama Mas Jamal gitu dari Dewan Pers. Bagaimana mengatasi ini sehingga kemudian orang itu tidak kemudian enak saja ngaku-ngaku sebagai wartawan gitu. Apalagi sekarang ditambah lagi dengan sosial media. Ada waktu saya di Dewan Pers itu ada yang kemudian waktu itu komplain karena menganggap dia sebagai blogger itu karena apalagi sekarang ada YouTuber juga gitu kan. Mungkin ya dia menganggap dirinya sudah sebagai wartawan, padahal kan enggak. Sebagai sebuah profesi itu dia mempunyai syarat-syarat profesional. Nah, syarat-syarat profesional itu Dewan Pers sudah punya tools namanya uji kompetensi wartawan, tapi nampaknya masih belum bisa efektif. Mungkin nanti Mas Jamal bisa cerita lebih lanjut apa penyebabnya gitu. Ini saya mengutip kalau nggak salah ini dari Mas ini ada sekitar jumlah media online itu kalau kata nggak salah sekarang 45.000 media katanya. Sementara yang terverifikasi sama Dewan Pers itu baru 700 media. Ini kan bayangkan, ini kan luar biasa. Bagaimana caranya mengawasi itu sehingga kemudian profesi wartawan menjadi profesi yang terhormat. Itu secara kultural. Kemudian juga masih banyak juga teman-teman yang kemudian dengan model yang sifatnya istilahnya apa ya? Istilahnya mereka banyak dijadikan semacam kayak apa ya? Mitra gitu atau partner kerja gitu sama media-media, tapi kemudian mereka tidak punya kontrak kerja. Nah, ini kan bahaya sehingga kalau terjadi apa-apa, maka kemudian kasihan itu si istilahnya apa nggak tahu apakah stringer atau koresponden atau
atau apa kalau dalam bahasa teman-teman daerah sih namanya tuyul gitu kan. Kita gunakan hasil jasa mereka, tapi kemudian perusahaan tidak mengakuin dia sebagai sebagai perangkatnya atau aparatnya media. Nah ini bahaya. Jadi menurut saya ke depan ini harus ada semacam kayak aturan main yang jelas gitu, sehingga kemudian mereka ini benar-benar mendapat perlindungan secara profesional. Karena apa? Karena apalagi di saat pandemik semacam ini mereka kasihan. Nah itu secara kultural, jadi banyak perilaku baik secara profesional maupun secara institusional itu yang masih belum menunjukkan perilaku yang sehat dan membanggakan. Padahal sekali lagi profesi wartawan adalah profesi yang terhormat. Saya sering mengatakan ini adalah profesi wartawan itu adalah guru bangsa, guru masyarakat. Nah, ini kan artinya kan apa? Artinya kan mereka butuh prasyarat-prasyarat untuk bisa menjadi wartawan gitu, bukan sekedar bermodalkan dari kartu pers saja. Itu secara kultural. Nah, yang secara teknologikal atau digital itu tadi udah disinggung sama Prof. Suharyadi, Mas Arus Sutomo, itu memang sekarang ada semacam kayak ancaman gitu ya, ancaman generasi. Kebetulan anak-anak saya itu adalah generasi milenial dan generasi Z gitu ya. Itu mereka sudah tidak lagi pernah. Saya kebetulan masih langganan Kompas, Tempo gitu ya, ketika masih ada cetak gitu. Majalah kalau sekali-sekali saya beli, saya letakin di meja. Itu sama sekali mereka tidak pernah sentuh. Karena apa? Karena mereka, kemudian saya tanya loh, Dek kamu kalau konsumsi berita apa? Ya saya tinggal cari aja, kadang dapat dari Line Today, kadang dapat dari WhatsApp dan sebagainya. Artinya apa? Mereka memang benar-benar sudah semuanya itu dari gadget gitu, nggak dari media cetak. Nah ini kan bahaya. Nah kemudian tadi sebelum saya berangkat ke sini, tadi saya sempat ngomong dengan beberapa teman wartawan. Nampaknya sebagai indikator nih media mainstream cetak yang masih terbit kayaknya, tolong nanti dikoreksi Mas Arief dan Mas Jamal. Setahu saya tinggal Media Indonesia, Kompas, Republika, Rakyat Merdeka mungkin ya, sama Bisnis Indonesia, sama satu lagi apa? Kontan mungkin ya, Kontan. Sindo, nggak banyak, gitu. Nggak banyak. Pos Kota saya dulu waktu zaman mungkin sekitar 5 tahun yang lalu itu saya masih dulu sering langganan, terutama Sabtu Minggu untuk melihat iklan kolom kecil itu. Kemarin sekitar sebulan yang lalu saya kaget ketika saya melihat iklan kecil itu tinggal 1/4 halaman. Kalau nggak salah. Aku pikir, wah, dan ternyata betul, kalau nggak salah sekarang Pos Kota udah nggak terbit lagi ya? Kalau nggak salah. Sudah nggak ada lagi kayaknya. Gitu. Kayaknya sudah nggak ada. Nah ini kan artinya apa? Artinya memang ini ada ancaman serius gitu. Media mainstream ini ada ancaman serius. Padahal sebenarnya justru di tengah situasi posmo seperti ini, itu kan sebenarnya justru media mainstream itu menjadi penting. Maka temuan kami kemarin itu menjadi semacam kayak apa ya? Menjadi semacam bahwa ini negara harus aware gitu. Dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Karena apa? Karena justru media mainstream itu menjadi verifikator, menjadi semacam kayak clearinghouse informasi. Sehingga ketika saya sering ada komplain di WA group gitu yang kebetulan saya ikutin karena mereka tahu saya adalah pensiunan wartawan gitu ya. Mereka selalu bertanya ke saya, kemudian saya kemudian memberi semacam kayak masukan gitu, saran, udahlah, pokoknya segala informasi yang dari sosmed anggap itu hoax. Karena apa? Karena sosial media tidak ada hierarkis verifikasi. Beda dengan media mainstream. Media mainstream itu ada hierarki verifikasi. Dari Slinger kemudian ke reporter kemudian ke redaktur kemudian ke Redpel kemudian ke
Pimpret kan gitu kan. Ini hierarkisnya ada gitu. Kalau di TV juga sama kan, dari reporter kemudian ke asisten produser, produser kemudian ke executive producer. Ada sekitar 3-4 jenjang verifikasi yang dilalui. Tapi kalau di sosial media nggak ada gitu loh. Nah, ini saya selalu sampaikan, udahlah, pokoknya segala informasi yang datang dari sosial media, apakah itu YouTube, Instagram, Twitter, apalagi Facebook, semua sekarang TikTok itu anggap aja itu hoax. Terus gimana mas caranya ngecek? Searching di Google, cek. Kalau itu di situ tertulis media-media mainstream, misalnya kompas.com, mediaindonesia.com atau sindu.com atau detik.com atau apapun itu, atau emitennews.com gitu ya, maka itu baru benar. Karena apa? Karena itu dijamin ada jenjang verifikasi. Nah, itu ancaman serius. Ya. Sinyalnya. Halo? Ada tangkap ya. Jadi temuannya. Halo. Dan lain sebagainya yang menjadi indikator hambatan dalam kebebasan pers dalam catatan Bappenas ya. Nah, jadi saya ingin menggarisbawahi satu penting ya. Mas Dhani, satu lagi. Oh ya, silakan. Satu lagi untuk closing bahwa ada yang paling penting sebenarnya, yang paling penting itu adalah, jadi intinya gini, dari temuan kami itu adalah idealisme itu ternyata harus ada yang menyemai dan merawat. Nah, ini yang paling penting, termasuk kebebasan pers. Itu kan turunan dari sebuah idealisme dalam sebuah konteks kenegaraan. Nah, ini ternyata ini membutuhkan biaya. Untuk menyemai dan merawat idealisme ternyata butuh biaya. Nah, pertanyaannya sekarang siapa yang harus membiayai? Tentu negara. Ya, negara itu siapa? Apakah pemerintah atau dewan pers atau pengusaha atau publik gitu. Sementara kita tahu kalau idealnya adalah, karena ini terkait dengan soal kebebasan pers, kalau mau benar-benar independen, yang membiayai idealisme harus pers itu sendiri. Tetapi fakta mengatakan, coba nanti cek ke Mas Jamal, sampai sekarang Dewan Pers itu hidupnya anggarannya bukan dari pers, bukan dari iuran pers, tetapi masih ditanggung oleh negara yang dalam hal ini kemudian dialokasikan lewat sekjen Kominfo. Nah, ini menurut saya pertanyaan penting di diskusi, di ngobrol kita hari ini yang harus kita jawab sekarang, termasuk nanti saya harap Mas Arif Suditomo akan bisa menjelaskan itu. Idealisme ini sekarang siapa yang harus menjaga, merawat dan membiayai? Kalau di Thailand itu ada namanya institusi namanya Health Foundation yang diambil biayanya dari think tax, dari pajak-pajak yang pajak miras, kemudian pajak klub, pajak rokok dan sebagainya itu diambil. Kalau nggak salah alokasinya mungkin Mas Agung Supriyo nanti bisa menceritakan, kalau nggak salah mereka mendapat anggaran sekitar 10% dari pajak itu kemudian dikasihkan kepada Health Foundation yang kemudian ini yang dipakai untuk membiayai KPI-nya Thailand, kemudian Dewan Pers Thailand dan sebagainya. Nah, di Indonesia belum punya itu. Nah, padahal ini penting. Kalau tidak ada yang membiayai ini, nah itu pertanyaannya adalah siapakah idealisme ini yang akan menyemai dan merawat. Terima kasih Mas Dhani dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bekti Nugroho. Jadi temuan-temuannya hampir sejalan ya dengan apa yang ditemukan Mas Arief di lapangan. Jadi setelah kemudian secara virtual keliling Indonesia, data-datanya cukup membuat kita juga ingin mendengar lebih jauh nih. Saya ingin sebelum ke Mas Agung, saya ingin ke Mas Jamal dulu. Dari tadi udah sebut-sebut dulu sama Mas Bekti. Tapi tadi ada satu hal yang saya garis bawahi, peringkat kebebasan pers di negara kita. Saya tidak tahu ini research-nya dari mana, Reporter Without Borders kalau nggak salah tadi disebutkan ya, kita ada di posisi 123 atau 124. Itu tahun lalu. Tahun ini kita di posisi 119. Berada di bawah Malaysia dan Timor Leste. Tapi di satu hal ini bisa menjadi sebuah catatan penting ya buat Dewan Pers. Kita memahami, jadi Dewan Pers itu menangani kasus sengketa publik, verifikasi perusahaan media, sampai uji kompetensi wartawan. Tapi satu hal yang tadi disampaikan Mas Bekti adalah penting nggak untuk melindungi kebebasan pers. Benar nggak kritik itu bahwa bukan hanya etik aja, perlindungan terhadap kebebasan pers itu sangat minim dilakukan oleh Dewan Pers.
Mas Jamal silahkan. Baik, terima kasih Dani. Seharusnya saya tuh mungkin sebelum bekti ya, biar saya justru banyak nitip ke dia gitu ya. Lempar-lemparan. Karena gini, dia tuh kemarin dalam beberapa bulan ya, secara maraton hampir setiap minggu itu menggelar diskusi melibatkan berbagai kalangan. Saya kira mungkin sekitar berapa belas pertemuan gitu ya, secara tiap minggu. Itu dia udah penuh tuh, hampir semua sumber-sumber yang kita punya pun udah kita kasih semua gitu ya. Tapi justru dia baik, oke baik. Terima kasih. Saya kira yang saya hormati jadi Pak. pagu anggarannya memuaskan apa enggak dari Mas Bekti? Nah, Nggak enak ngomong di sini. nanti kita lanjut. Yang terhormat Pak Suharyadi, Mas Arief, Mas Agung, Mas Bekti ya. Ini senior saya di RCTI dan senior saya di Dewan Pers ya. Jadi saya langsung aja karena kebetulan saya sudah buat juga nih ya, yang saya kira bisa menjawab beberapa yang disampaikan tadi oleh Pak Suharyadi juga, Mas Arief juga ya. Saya mungkin jadi saya share aja, saya singkat aja supaya nggak terlalu makan waktu. Saya mencoba menulis ini baru tadi malam ini karena pagi-pagi tadi harus ke Hari Pers ya, saya bikin kemerdekaan pers. Dalam kuning perspektif daya hidup pers Indonesia saat pandemi. Ini yang saya kira sisi yang disoroti oleh Pak Suharyadi tadi dalam sambutannya ya. Saya langsung aja, cepat aja. Ini yang tadi dari coba tanya, ini memang tahun 2020 ya, tahun 2021 ini belum keluar. Karena biasanya Reporter Sun Proletariat ini dia akan ngeluarin di bulan April. Ya, jadi di bulan April tahun ini yang 2021 belum keluar, yang tahun 2020. Nah, dari tahun 2011 misalnya sampai 2020 sih kita naik ya, tetapi kita memang selalu masih di bawah negara-negara yang menurut kita tuh nggak layak kita berada di bawahnya gitu ya. Katakanlah kita lihat di 2 tahun terakhir yang 2019 dan 2020 ya, kita berada di 124 tahun 2019 itu di bawah Malaysia dan Timur Leste ya. Kemudian di tahun 2020 itu kita di 119, naik memang dari 124, tetapi kita masih juga tetap di bawah Timur Leste dan Malaysia. Yang kita tahu bahwa sebenarnya kebebasan pers di 2 negara itu, khususnya di Malaysia itu nyaris nggak ada malah sebenarnya. Dia masih punya undang-undang ISA ya, internal Security Act itu, kita kan udah nggak ada. Tapi kita tetap dinilai oleh Reporter Sun Proletariat ini memang masih berada seperti itu. Nah, kebetulan di bulan November 2019 kita datang ke markasnya ini nih ya di Prancis. Waktu itu dengan Pak Nuh juga kita ke sana, kita diskusi, kita mempertanyakan kenapa kok kita selalu berada di bawah ini. Nah, yang kita minta waktu itu sebenarnya kita minta dikasih lihat parameter-parameternya, kemudian siapa yang menjadi respondennya. Tapi dia nggak mau ngasih tahu karena Dewan Pers sendiri nggak pernah dilibatkan, nggak pernah tahu kita. Jadi tiba-tiba dia akan rilis gitu ya. Tapi dari catatan mereka bahwa salah satu yang membuat kita selalu berada di bawah negara-negara yang kita anggap sebenarnya itu kecil sekali, Malaysia atau Timur Leste. Yang kalau secara misalnya kalau Timur Leste, kalau kita bicara tentang geografis misalnya atau demografis, itu kan mungkin satu kecamatan di Pulau Jawa misalnya gitu kan. Tapi dia punya dinilai jauh lebih bagus daripada kita. Nah, menurut mereka memang ada beberapa hal yang selalu menjadi catatan nggak pernah selesai-selesai. Pertama adalah akses jurnalis asing ke Papua. Ini menjadi catatan mereka selalu. Ini katanya selalu dibatasi. Kemudian juga kalau tahun 2019 itu juga salah satu yang di sini adalah terjadi pembatasan internet itu yang juga memang kita tahu di dalam negeri juga teman-teman dari beberapa lembaga kita ya LSM organisasi juga menggugat ini kemudian di PT UN dan memang itu di keputusan adalah memang ada satu kesalahan gitu ya. Ini di internasional. Kenapa ini kita perlu? Ya memang kita perlu seperti tadi dan dikatakan kita ini perlu belajar juga ya, perlu melihat juga. Nah, kata itulah di Dewan Pers sebenarnya sejak tahun 2016 itu sudah melakukan juga, kita membuat juga mengukur sendiri di kemerdekaan pers yang sebenarnya kalau kita sampaikan, kita pernah sampaikan juga ke mereka, kita jauh lebih komprehensif ya. Jumlah pertanyaannya aja itu sekitar 72 item. Jadi banyak sekali, banyak hal yang kita gali dan dari tahun 2016 itu sampai yang terakhir kemarin 2020 itu trennya naik terus. Nah, ini saya coba tulis yang dari 2018 saja karena
dari 2018 ini seluruh provinsi sudah dilibatkan, ya 34 provinsi. Sementara dari 2014 itu masih belum semua provinsi. Trennya naik, ya. Secara nasional misalnya tahun 2018 itu dari 69 naik ke 73,171, kemudian 75,27. Jadi trennya naik. Bahkan di bidang-bidang politik misalnya, karena itu dikategorikan tiga bidang politik, ekonomi, dan hukum, itu juga semuanya naik, ya. Nah, ada pertanyaan, loh kok tren kita bagus ini, tapi kenapa di luar? Nah, ini mungkin ya itu tadi, ada beberapa parameter ukuran yang memang nggak sama gitu ya. Tetapi ini terus kita lakukan, Dewan Pers terus lakukan, bagian dari kita ingin katakanlah memberi menyeimbangkan lah ya informasi. Kalau lu punya ini, kita juga punya. Bahkan ini melibatkan perguruan tinggi, melibatkan sekian orang, banyak sekali yang kita libatkan. Bagaimana metodologi dan sebagainya yang bisa diuji lah. Ini bukan oleh kalangan terbatas, tapi umum juga kita bisa libatkan. Nah, saya kira ini kita singkat aja, karena kalau misalnya kawan-kawan nanti mungkin teman-teman mahasiswa butuh detailnya, silakan buka website Dewan Pers. Ini seluruh hasil risetnya dari 2016 sampai 2020 itu udah bisa dibuka. Baik yang bentuknya summary maupun yang lengkap ya, jadi bisa dibuka di website Dewan Pers. Nah, saya langsung aja kebebasan pers ini ya, jadi biar supaya nggak kita karena ini ngobrol-ngobrol aja. Sebenarnya kalau kita mau menjawab ya bahwa memang secara sistem pers kita ini sekarang udah jauh lebih bagus, sudah jauh sangat lebih bagus ya. Kalau misalnya kita bandingkan dengan Orde Baru ya, tadi Mas Bekti juga sudah menyebut, ini kan banyak hal-hal yang sangat membatasi, harus ada SIUP dan sebagainya. Salah satunya itu ya, yang secara politis, hukum dan juga ekonomis itu sangat mengikat. Jadi nggak semua orang bisa bikin pers ya. Sementara di Orde Reformasi kita katakan bahwa semua orang bisa membuat media gitu kan. Nah, wartawan juga gitu organisasinya, dulu cuma ada PWI, nah sekarang dia bisa pilih, mau bisa di AJI, mau bisa PWI, kalau di Jurnalis TV bisa di JTI, kalau dia memang cuman fotografer ya, dia bisa juga bergabung di Persatuan ya Pewarta Foto Indonesia. Ini kebetulan 4 organisasi ini udah menjadi konstituen Dewan Pers. Kemudian juga bagaimana kita mau ngoreksi, kan kalau di zaman Orde Baru paling kita koreksinya di surat pembaca, itu pun belum tentu dimuat ya. Meskipun udah dikasih KTP dan sebagainya masih. Tapi sekarang pada proses sejak awal udah bisa kita pantau, sudah bisa kita koreksi. Dan bisa menggunakan saluran-saluran. Kalau misalnya kita koreksi TV, nggak harus melalui di TV-nya, kita bisa menggunakan media yang lain. Begitu juga koran. Jadi artinya sekarang sangat terbuka. Sejak awal dari A sampai Z sudah bisa kita pantau dan sudah bisa kita koreksi. Oke, ini kita lanjut aja. Nah sekarang yang tadi itu misalnya bahwa memang sekarang ini secara undang-undang, karena semua orang bisa bikin media, ini memang ada kecenderungan. Ini saya kira Mas Bekti juga mungkin menemukan di masa-masa dia di Dewan Pers. Banyak orang-orang yang hanya bermodalkan, ya kalau saya bilangnya modal 500.000 gitu ya, beli domain gitu, dia udah bikin website seolah-olah bikin kartu sendiri, kemudian dia merasa udah jadi wartawan, udah menjadi jurnalis, udah mana mengaku wartawan, udah bisa melakukan aktivitas seolah-olah wartawan. Nah, kemudian saya coba tanya-tanya apa sih sebenarnya yang membuat orang begitu ingin punya media atau ingin jadi jurnalis. Sebenarnya sederhana sih kalau kita lihat dari hubungan publik dengan media atau jurnalis ini. Ini kan sebenarnya kenapa orang pingin jadi jurnalis atau punya media? Karena banyak orang sekarang ini merasa bahwa profesi jurnalis atau kalau kita punya media itu kita mempunyai akses yang lebih ya, punya privilege yang lebih dibanding orang lain, dibanding profesi lain misalnya. Saya suka cerita kalau teman-teman di daerah misalnya saya katakan katakanlah di satu provinsi gitu ada pengusaha yang besar gitu ya, cukup besar, dia mau ketemu bupati aja nggak bisa setiap saat gitu loh. Tetapi teman-teman yang kita anggap ya, kita sini bilang kontributor, bahkan juga di bawah kontributor ya, stringer itu, tapi dia memang dikenal di sana. Setiap saat dia bisa doorstop bupati, dia bisa doorstop Pangdam misalnya. Dan ini terbukti misalnya kalau kita lagi menguji kawan-kawan di dalam uji kompetensi itu, ada salah satu materi ujinya adalah mengecek ya seberapa besar jaringan dia terhadap narasumber.
Itu saya sering kali menemukan yang kita mungkin kita nggak menduga gitu ya. Coba cek gitu ya. Kita pilihkan Pangdam misalnya, itu dia bisa. Jam 11 malam misalnya kita cek ini, coba ditelepon, diangkat. Bukan lagi oleh ajudan, tapi Pangdamnya yang ngangkat. Bupati juga gitu. Artinya memang profesi ini punya privilege yang lebih gitu ya. Nah, inilah mungkin juga salah satu yang orang melihat, loh enak sekali ya. Nah, karena melihat privilege ini, maka orang banyak berduyun-duyun, pengen punya media, pengen ngaku-ngaku jurnalis gitu ya. Lebih pada ingin memanfaatkan bahwa dia punya akses ya, punya akses, dan ini terbukti beberapa hal kita laporan-laporan di Dewan Pers juga ada, kalau sekali yang menyatakan memang ada orang yang punya media yang kerjanya cuman kerjain bupati gitu ya. Dia lagi, tapi memang itu kita anggap bahwa ada niat buruk, niat tidak baik untuk terhadap. Jadi ini saya kira padahal pekerjaan profesi jurnalis atau memiliki media ini adalah harus memenuhi kepentingan publik, informasi yang mereka butuhkan. Sebenarnya kalau ini aja bisa dilakukan, selesai dia gitu ya. Ya, tentu dengan melakukan pekerjaan secara profesional ya. Nah, kalau tadi misalnya Mas Bukti juga coba mungkin nanti bisa ditanya misalnya ke Mas Jamal. Nah, secara sederhana misalnya tadi Mas Bukti nyebut ada kasus yang sebenarnya harusnya nggak dihukum misalnya gitu kan, jurnalis, tapi kok bisa. Saya coba kita pernah bedah waktu itu di Bappenas ini, memang ada beberapa hal ya. Kalau misalnya kita bagi dari internal dan eksternal pers misalnya ya, itu memang pertama adalah kepatuhan media pers terhadap undang-undang pers itu juga memang belum sepenuhnya. Misalnya ada yang bikin media tapi ternyata belum berbadan hukum, padahal ini adalah ketentuan undang-undang ya. Ini juga salah satu yang ketika misalnya kasus kita sebut adalah kasus di Kalimantan misalnya, itu ini medianya tidak berbadan hukum. Dia sudah melakukan aktivitas, juga nggak jelek juga berita-berita, tapi karena nggak ada berbadan hukum, secara legal formal dia tidak bisa diakui. Ya. Karena ini undang-undang. Kalau misalnya soal pemimpin redaksinya harus wartawan utama misalnya, itu adalah peraturan Dewan Pers, artinya penjabaran dari undang-undang. Tapi kalau berbadan hukum, ini adalah undang-undang, ketentuan undang-undang. Jadi kalau misalnya ini saja dia nggak punya, nggak berbadan hukum, maka memang nggak bisa kita bela, gitu ya. Jadi memang pasti ada celah untuk dilakukan proses hukum. Meskipun sebenarnya ini proses kasus ini misalnya kita sudah putuskan di Dewan Pers, itu masalah etik. Karena memang kita nilai produknya itu produk jurnalistik, dikerjakan dengan cara-cara profesional, bagus, tetapi ya apa namanya karena lembaganya tidak berhukum, dan ini kita tidak bisa bela ya, karena memang secara legal formal dia tidak berhukum dan secara undang-undang dia bukan media. Infrastruktur media, organisasi perusahaan ya, model bisnis yang tadi diceritakan oleh Mas Arief juga ini memang mempengaruhi terhadap kemerdekaan pers. Kepatuhan dari kode etik jurnal ini juga ya masih masalah. Pedulian dan kepatuhan terhadap upaya perlindungan kerja jurnalis ini juga. Jadi ada media-media yang kerjanya cuma nyuruh aja, kerjanya jurnalis suruh kerja tanpa dibekali dengan ilmu dan perlindungan dan sebagainya. Ini juga kita masih temukan dan masih banyak, betul, bukan hanya kita. Godaan kemajuan dan kecepatan sosial media ini juga tadi Mas Arief cerita, betul, karena memang orang karena ngejar kecepatan seringkali mengabaikan ada hal-hal yang sangat prinsip, misalnya disiplin verifikasi yang gitu kita ulang-ulang, itu pun dilanggar oleh karena cuma tergiur untuk mengejar kecepatan. Nah, kalau dari segi eksternalnya memang belum beratnya pemahaman terhadap kemerdekaan pers ya, seolah-olah itu kalau orang bicara kemerdekaan pers itu cuma kepentingan pers, padahal ketika pers itu tidak lagi merdeka, maka sebenarnya yang dirugikan adalah publik. Publik nggak akan mendapatkan, ini saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Mas Arief betul banget gitu loh, nggak akan publik yang dirugikan. Jadi bukan kemerdekaan pers itu bukan ansih miliknya pers, tapi ini adalah miliknya publik. Kalau misalnya kemerdekaan itu selesai dikatakan lebih renggut, maka yang rugi nomor satu ya publiknya, karena publik nggak mendapatkan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu ya. Sikap tidak puas terhadap undang-undang pers, nah ini juga hari-hari ini dipaksa, ada yang memaksa menggunakan undang-undang ITE. Nah ini juga kawan-kawan kita pun juga ada yang memang belum memahami bagaimana dia berinteraksi menggunakan undang-undang terkait undang-undang ITE, ini juga ada. Jadi misalnya saya ada temuan teman juga itu
dia kontributor di satu daerah, beritanya betul memang, dia kirim ke medianya dimuat. Tetapi yang dimuat di media sosialnya bukan berita yang ditayangkan di media dia, tapi bahan liputannya itu dia bikin lagi di media sosial. Ya, maka ini bukan bagian dari undang pers. Nggak bisa menggunakan undang-undang pers karena bukan produk pers, karena dia ditayangkannya di media sosial. Ini masih hal yang sangat panjang perdebatannya. Tetapi ini saya kira kawan-kawan kita memang harus kita ingatkan terus. Kemudian sikap mau enak dan menang sendiri, nah ini juga betul. Kalau dikritik marah, tapi kalau dipuji-puji selalu, nah ini mungkin sifat manusia ya. Tapi ini masih terjadi. Kalau isinya puji-pujian, wah hebat nih pers nih. Tapi begitu kritik sedikit, wah pers ini udah nggak layak nih kan gitu. Apalagi kalau pada ujung-ujung saat sekarang minta sumbangan juga gitu ya. Wah ini udah susah nih media. Nah, kira-kira gitulah. Nah, saya ingin menyampaikan sedikit tentang yang disampaikan oleh Pak Suharyadi tadi. Memang tadi saya dalam judulnya ada perspektif tentang daya hidup pers nasional di saat pandemi ini. Saya ingin menyampaikan beberapa data-data aja. Bagaimana memang seperti Pak Suharyadi katakan betul, dalam kondisi normal aja tantangan kita itu untuk menjalankan kemerdekaan pers itu berat, apalagi di saat sekarang ini, tahun 2020. Kalau misalnya tadi saya sampaikan tentang IKP yang dibuat oleh Dewan Pers adalah tahun 2020 itu mengcapture kehidupan 2019. Nah, yang 2020 sekarang sedang diproses melakukan survei dan baru tergambar. Kita belum tahu seperti apa, tetapi saya kira pasti akan banyak perubahan karena yang 2019 itu belum ada COVID, jadi betul-betul masih gambaran-gambaran normal ya. Nah, yang sekarang ini tahun 2020 memang data yang kita lihat misalnya bagaimana kita tentang daya tahan hidup pers kita. Ini kalau dari SPS misalnya, Cetak mengatakan 71% perusahaan pers cetak mengalami penurunan omzet dari 40% Januari April pada tahun 2019 dibanding tahun 2019. 50% perusahaan cetak telah memotong gaji karyawan dengan besaran 2-34%. Ya. 43,2% mengambil opsi merumahkan karyawan dengan kisaran jumlah karyawan antara 100. 43,2% mengambil opsi merumahkan karyawan tanpa digaji. Ini juga kita temukan. 38,6% perusahaan cetak sudah tidak berencanakan PHK. Ya, jumlah karyawan yang maupun yang PHK bersekitar antara 25 sampai 100 orang. Ini cetak ya. Online juga gitu, ya. Online juga gitu. Revenue turun mereka mengatakan 25 sampai 80% ya tahun 2020 kemarin ini. Bahkan 20% media online melakukan pemotongan gaji dan tidak melakukan pembayaran THR. 15% media online menunda pembayaran gaji dengan durasi penundaan yang bervariatif. Kemudian daya tahan cash flow dan potensi penerimaan anggota terhadap pandemi hanya diperkirakan sampai kemarin, bahkan ini sekarang udah Februari ya. Kita belum dapat update lagi. Kemudian radio tadi ada cetak ya, online, radio juga begitu ya. 60% mereka mengatakan penjualan iklan itu dari kegiatan off-air. Sementara sekarang kemarin 2020 nyaris nggak ada kegiatan off-air. Jadi revenue iklan berkurang 70% ya. Dia pemasang iklan jatuh tempo juga ada tapi nggak bisa ditagih. Nah, ini saya kira juga dialami mungkin oleh media-media yang lainnya. Nah, sampai 2 Juli 2020, 30% radio melakukan pemotongan gaji, 60% radio mengurangi jam siaran, ini menunda pengeluaran, kemudian semakin banyak memberahmakan karyawan. Nah, kalau televisi, ini Mas Arief nih, kalau kita menggunakan data Nielsen misalnya, cara Nielsen itu meng-capture ya memang TV nasional, itu sangat fluktuatif ya. Jadi Januari sampai Maret saya baca laporannya itu dia masih bagus ya. Jadi dari 15T naik sampai 17T. Sampai di bulan Maret masih bagus. Tetapi mulai awal April sampai Juni mereka udah turun ya. Diperkirakan sekitar turun 17% ya. Nah, tetapi di bulan Juli mereka naik lagi. Ini menurut laporan Nielsen, naik lagi revenue-nya. Jadi yang untuk nasional yang di-capture oleh Nielsen itu fluktuatif ya, artinya masih bisa benar. Meskipun secara gross itu mengatakan bahwa sebenarnya revenue dilakukan yang diterima oleh TV juga menurun pada tahun 2020. Tapi masih sangat kita lihat secara ini masih bisa jalan ya. Nah, untuk TV lokal nyaris semua TV lokal sebenarnya mengalami
goncangan yang besar ya, berat. Kenapa? Sebagian besar TV lokal itu revenue-nya itu berasal dari anggaran pemerintah daerah. Jadi mereka yaitu tadi yang Mas Bukti cerita mungkin kerjasama ini dan sebagainya. Nah, ketika kemarin pandemi, ini saya kira hampir semua pemerintah daerah, pemerintah pusat juga melakukan refocusing, artinya pengalokasian, penggantian, realokasi anggaran. Jadi yang udah jelas-jelas misalnya buat A, tiba-tiba itu bisa nyaris menjadi B, gitu ya. Dan ini dialami juga misalnya Dewan Pers juga mengalami itu dalam ini. Ada anggaran misalnya untuk pendidikan wartawan misalnya sekian M, itu nol, langsung dinolkan karena memang pendidikan kemarin itu dianggap ya karena banyak juga harus menggunakan tatap muka dan itu nyaris sudah nggak ada, dinolin langsung di betul-betul untuk penanganan COVID. Nah, jadi kalau TV lokal ya memang produksinya berkurang dan terjadi PHK di banyak tempat ya. Nah, saya kira di tahun 2021 ini sama-sama kita tahu bahwa ya pandemi belum selesai, krisis ekonomi ya saya kira masih berlanjut ya. Media massa juga masih disibukkan oleh perampingan manajemen, PHK dan sebagainya. Banyak wartawan kehilangan pendapatan dan pekerjaan, tapi sebaliknya juga banyak media massa kehilangan wartawan-wartawan terbaiknya. Ya. Karena itu apa? Maka kita juga melihat bahwa kualitas jurnalisme juga dikhawatirkan akan mengalami penurunan. Jadi secara kelembagaan juga ada masalah, secara konten sangat mungkin ini juga bermasalah. Ya, saya tahu ada beberapa media-media yang bagus-bagus, wartawannya memang udah nggak mampu lagi, diri ini terpaksa dilepas. Yang kalau kita kemarin sempat datang ke Dewan Pers, kita cerita, mereka paham itu bahwa mereka akan merasa akan ada ancaman ini, bahwa kualitas mereka akan turun karena beberapa yang mereka anggap bagus, ya memang mereka nggak sanggup lagi untuk bayar. Gitu ya. Nah, media massa masih harus berhadapan dengan masalah survival dalam krisis ekonomi yang terburuk dalam sejarah Indonesia. Saya kira ini catatan saya, kenapa tadi saya sebut dalam judul itu adalah perspektif daya tahannya ini khusus di pandemi, kayak itu tadi. Bahwa kalau yang gambaran indeks kita kemarin itu adalah kondisi yang normal. Maka untuk yang tahun 2020 ya kita belum dapat karena sekarang baru mulai dilakukan surveinya. Saya kira pasti akan ada catatan-catatan dan yang sangat berbeda ya karena kondisinya. Jadi seperti Pak Suhadi katakan, dalam kondisi normal aja kita berat kok ngejalanin ini, apalagi dalam kondisi yang memang dalam segala keterbatasan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, Mas Jamal. Sangat komprehensif ya. Datanya jangan-jangan ini saling berkaitan nih. Sebenarnya Mas Bakti sama Mas Jamal satu tim kali ini. Tapi gini, Mas Agung, mohon maaf, kita seru banget bicara dari sisi hambatan data-data dari Dewan Pers dan secara real apa yang dialami oleh Metro TV yang tadi disampaikan oleh Mas Arief. Tapi pertanyaan udah banyak banget sebenarnya nih. Sebagian besar ke Mas Arief dan ke KPI, ada juga yang ke Dewan Pers. Tapi saya ingin Mas Agung menyampaikan dulu deh, jam 4 katanya udah ada rapat lagi, jadi secara singkat sebenarnya saya ingin dari sisi KPI, lembaga yang juga sebenarnya mengawasi dari konten penyiaran, baik itu televisi maupun radio. Kalau kita ngomongin kebebasan pers, banyak hal sebenarnya yang bisa digali, tidak cukup kayaknya waktu kita ngobrol bareng ini. Tapi silakan Mas Agung bisa sampaikan nggak? Beberapa mungkin saya sambil bacakan dulu ya dari diskusi teman-teman yang udah raise hand berkali-kali dari tadi nih, dari teman-teman dari kampus sudah nggak sabar takut keburu selesai acara jauh mungkin ya. Tapi nggak apa-apa sambil Mas Agung juga jelaskan poin-poinnya saja. Dari Albert Yonatan dari kampus Indira Tanjung Duren. Ini mungkin juga bisa ke Mas Arief dan ke Mas Agung nih. Ini udah membahas jauh banget konglomerasi media. Tapi bisa juga di pertanyaannya adalah konglomerasi media tidak sejalan dengan demokrasi Indonesia. Mengapa hal itu disiapkan dan pelanggaran pemilu terkait pemberitaan pasti ini ya, 2014 tidak ada sanksi. Secara umum pertanyaannya kurang lebih seperti itu. Hal yang sama juga disampaikan Ibu Gusti Ayu Adiani dari Sastra Inggris, Indira, nih. Belajar untuk Pak Arief Suditomo, belajar dari kejadian pandemi yang mampu meruntuhkan keberlangsungan dunia media dan komunikasi, beberapa gulung tikar, bagaimana antisipasi dan apa yang harus dilakukan jika suatu hari ada dampak yang sama atau lebih, bagaimana mengantisipasinya. Saya mau ke Mas Agung Supriyo dulu, silakan Mas Agung. Ya, terima kasih Mas. Salam hormat untuk senior-senior saya ini.
ada Mas Arief, ada Mas Bekti, Pak Jamalul, Prof. Suharyadi, dan rekan saya tentunya Mas Dhani. Lalu ada mahasiswa ya, dan orang umum yang ikut dalam diskusi ini. Tema kita tentang kebebasan pers. Jadi saya ingin melihat tentang pers dulu baru kebebasan. Ya, kalau pers itu bahasa Belanda, bahasa Inggrisnya press, bahasa Prancisnya presse, bahasa Latinnya pressare. Artinya adalah cetak. Jadi awalnya memang identik dengan media cetak. Tapi kemudian terjemahan tentang pers itu adalah terkait dengan fungsi pemberitaan. Jadi fungsi pers itu bukan hanya di media cetak, tapi juga di media penyiaran konvensional, TV dan radio, dan sekarang pun ada di media penyiaran non-konvensional atau orang lebih kenal sebagai media sosial ataupun media baru. Jadi pers itu dengan segala fungsinya masuk ke berbagai media. Sekarang kebebasan. Ya, kebebasan ini diatur di dalam undang-undang. Jadi orang mengatakan tentang kebebasan yang bertanggung jawab. Benar istilah ini. Di luar negeri juga seperti itu. Kalau kebebasan tidak bertanggung jawab, maka dia akan menjadi anarki. Kan seperti itu. Sebuah kondisi tanpa peraturan, bahkan tanpa pemerintah. Jadi itu anarki. Jadi kebebasan juga harus diatur, tetapi tidak mematikan kebebasan itu sendiri. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia itu dibentuk oleh Undang-Undang 32 tahun 2002. Jadi kalau kita melihat tahunnya, memang pada saat itu internet tidak secepat sekarang. Zamannya 4G, ada Android, kemudian muncul media sosial, ada Twitter, Instagram, ada Facebook, ada apa lagi? Ada YouTube. TV pun juga banyak, ada Netflix, dan seterusnya. Jadi, kalau kita melihat tahun 2002, maka KPI masih mengatur tentang media penyiaran konvensional, yaitu televisi dan radio. RCTI dan iNews menggugat ke Mahkamah Konstitusi, meminta agar ruang lingkup penyiaran itu diperluas. Bukan hanya TV dan radio, tetapi juga media baru dan media sosial. Tetapi gugatan itu kandas oleh Mahkamah Konstitusi, karena menurut MK, kalau dilihat dari Undang-Undang 32 tahun 2002, maka memang undang-undang ini hanya diperuntukkan untuk mengatur media konvensional, TV dan radio. Dan memang harus ada semacam revisi terhadap undang-undang kalau ingin KPI mengatur tentang media baru. Tadi ada pertanyaan seperti itu, kenapa tidak diatur media baru dan media sosial. Nah, kembali kepada kebebasan yang bertanggung jawab tadi. Di dalam Undang-Undang 32, KPI diberikan kewenangan untuk membuat P3 dan SPS. Apa itu P3 dan SPS? P3 itu adalah pedoman perilaku penyiaran, SPS itu adalah standar program siaran. Jadi semacam rambu-rambu lalu lintas lah, atau rambu-rambu penyiaran. Jadi kalau ada lampu merah, mobil harus berhenti, kalau ngebut diri tilang. Mirip seperti itu. Jadi di televisi umpamanya ada jam tayang anak dan remaja, ada jam tayang dewasa. Diskusi tentang seks ya, atau bincang-bincang seks misalnya, hanya bisa dilakukan pada pukul 10 malam ke atas. Nah, ini salah satu bentuk regulasi. Iklan tidak sembarang boleh muncul. Iklan rokok misalnya, tidak boleh muncul di jam anak dan jam remaja. Hanya boleh muncul di jam dewasa, di atas jam 10 malam. Dan itu pun tidak boleh menampilkan orang merokok. Nah, ini artinya memang ada peraturan di dalam kebebasan itu sendiri. Jurnalistik diatur di dalam pasal 22 dengan 35. Ya. Kemudian standar program siaran
jurnalistik juga diatur dalam pasal 40 sampai dengan pasal 50. Jadi kebebasan tadi diatur agar kemudian ada tanggung jawab pers terhadap masyarakat. Kira-kira seperti itu. Nah, saya ambil contoh misalnya tentang kekerasan. Boleh nggak liputan tentang kekerasan, umpamanya demonstrasi atau tawuran, ini kan fakta yang kemudian harus diberitakan. Boleh, tetapi kemudian bagaimana tampilan di televisi itu tidak membuat efek ditiru oleh penonton. Ya, jadi misalnya tawuran itu diambil dari jarak jauh, kemudian durasinya tidak boleh lama. Itu pengaturan di televisi tentang kekerasan. Sebagai contoh misalnya waktu itu ada tayangan tentang demo di Bawaslu atau di mana itu ya, demonstrasi untuk memprotes hasil pemilu. Kemudian ada juga demonstrasi terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Itu demonstrasi yang fakta dan memang harus diberitakan. Tetapi kemudian ada anak sekolah SMA atau STM begitu ya, itu ikut dalam proses demonstrasi. Nah, kebetulan KPI bergabung dengan teman-teman dari televisi berita yang namanya Forum Penyiaran, lalu kami diskusi agar tentang anak sekolah itu tidak perlu diliput secara masif karena nanti bisa mengikut sertakan anak-anak sekolah yang mestinya belajar itu ikut turun ke jalan. Bahkan waktu itu sudah terjadi bakar-bakaran di mana-mana. Lalu saya membuat imbauan dalam Forum Penyiaran agar itu tidak perlu kemudian ditayangkan berulang-ulang. Imbauan saya itu beredar kemana-mana, terus saya dikritik oleh aktivis yang mengatasnamakan demokrasi dan kebebasan pers. Dikritik saya. Dan saya jawab bahwa setiap kebebasan itu harus ada tanggung jawab. Kayak tadi misalnya, kita tidak membatasi orang untuk meliput demonstrasi, tidak. Tetapi kemudian kalau diliput ada kebakaran, kemudian apa tuh namanya, ada anak sekolah yang terus-menerus diekspos tanpa adanya pembanding dari kepolisian misalnya atau dari narasumber yang tentang kedamaian, umpamanya berbicara tentang damai, itu bisa menimbulkan eskalasi kekerasan yang lebih luas dan masyarakat itu dirugikan. Jadi seringkali saya bertemu dengan aktivis kebebasan pers yang paradigmanya justru anarki. Tidak mau ada pengaturan sama sekali. Saya tidak tahu apakah kemudian tadi yang dikutip oleh Mas Bekti atau Pak Jamalul ya, indeks kebebasan pers kita rendah banget daripada Malaysia yang punya Internal Security Act tadi. Bahkan dibanding Timur Leste. Dibanding Malaysia lah yang masuk sebagai kategori negara otoritarian. Apakah paradigma mereka itu berbeda dengan paradigma kita? Karena saya, background saya akademisi, saya dosen ilmu politik, belajar juga tentang indeks itu, pengukuran demokrasi. Jadi memang agak aneh. Ya. Apakah ini masuk ke dalam kategori kebebasan pers? Nah, kalau saya melihat bahwa kebebasan itu harus bertanggung jawab. Tadi terkait dengan kekerasan dan demonstrasi. Nah, ini kaitannya dengan KPI. Nah, saya memang sering melihat lebih luas lagi tentang liputan-liputan yang kerap kali kemudian dilupakan oleh reporter televisi. Umpamanya ketika mereka meliput bencana. Ya. Kalau meliput bencana itu jangan sampai kemudian yang diwawancara itu adalah anak kecil ataupun paranormal. Lalu kemudian korban tertimpa reruntuhan, itu tidak boleh ditampilkan sedemikian rupa. Jadi dia harus di-blur atau kalau perlu tidak perlu kemudian ditampilkan. Liputan tentang teroris
yang terakhir juga tentang interogasi. Ini catatan dari KPI. Jadi interogasi oleh kepolisian itu kan bersifat rahasia. Nah, kadangkala ada reporter televisi yang datang sampai ke ruang interogasi dan bahkan ikut menginterogasi juga. Ini seringkali yang kami temukan di layar kaca dan sebetulnya itu memang tidak boleh. Nah, itu adalah P3SPS, rambu-rambu dalam penyiaran dalam kaitannya dengan jurnalistik. Dan televisi itu sudah patuh memahami. Memang problemnya tadi, bagaimana dengan di media sosial? Bagaimana dengan di media baru? Seorang orang bisa menjadi jurnalis, siapapun bisa jadi jurnalis. Dan ini yang kemudian harus ada semacam komitmen kita bersama untuk yang pertama memberikan literasi, yang kedua tentunya pengaturan. Nah, pengaturan seperti apa ini yang harus kita formulasikan bersama terkait dengan pers di media baru ataupun di media sosial. Ada pertanyaan dari saya lihat ini di Zoom ini tentang 2014 KPI terkait dengan pemilu. Nah, ini mungkin yang bisa menjawab Mas Bekti ini, karena Mas Bekti periode 2014. Cuma ingin saya sampaikan begini. Apakah KPI dilemahkan? Tidak. Tidak dilemahkan. Yang mungkin lemah itu adalah undang-undang. Undang-undang 32 tahun 2002. Karena situasinya mungkin yang sekarang itu tidak bisa diprediksikan oleh pembuat keputusan pada masa itu. Tadi terkait media baru, jadi betul disrupsi ini membuat orang porak-poranda. Semua institusi porak-poranda. Media cetak gulung tikar, media baru tumbuh bak cendawan di musim hujan. Nah, KPI waktu tahun belum lama lah ya, beberapa tahun silam itu saya masih di sini sebagai anggota KPI, itu kita pernah membuat surat edaran untuk memberhentikan Mars, partai politik yang tayang berulang kali di sebuah televisi yang berjaringan. Bukan hanya satu televisi, tapi grup televisi tersebut. Kita berikan surat edaran, digugat di pengadilan, kita kalah. Kenapa kita kalah? Karena undang-undang. Jadi begini, di Undang-Undang 32 tahun 2002, itu hanya memasukkan 2 jenis iklan. Yang pertama itu adalah iklan komersil, yang kedua itu adalah iklan layanan masyarakat. Cuma 2, nggak ada iklan politik. Nggak ada. Nah, sementara di pengadilan diuji. Kalau pemasang iklannya ini adalah pihak televisi, berarti keliru televisinya. Tetapi kalau pihak ketiga dan dia membayar pajak, membayar juga uang kepada televisi, dia masuk ke dalam kategori iklan komersil. Maka iklan tersebut karena ada pihak ketiganya, ditemukan fakta di pengadilan, di persidangan, maka masuk kategori iklan komersil. Kalah kita. Surat edaran kita di pengadilan. Jadi, kalau dilihat argumentasi hakim di persidangan, maka ini lebih dilihat pada kelemahan dari undang-undang. Oleh karena itu, KPI mengusulkan di dalam revisi regulasi, iklan politik harus masuk di dalam undang-undang, sehingga nanti setiap ada iklan politik, itu nanti mengacu pada P3SPS, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran. Itu tidak ada iklan politik. Dan riset rating Nielsen pada tahun itu mencatat bahwa di dalam situasi pemilu iklan itu tinggi. Salah satunya dari iklan politik itu. Pihak ketiga memasang Mars atau apapun itu yang ada kaitannya padahal dengan televisi yang dipasang iklan tersebut. Nah, saya kira
Ini kelemahan undang-undang. Kalau saya bicara dengan pemerintah, saya bicara dengan DPR, semua sepakat ingin menguatkan Komisi Penyiaran Indonesia. Dalam konteks itulah, maka undang-undang akan direvisi. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agung, terima kasih. Saya rasa mungkin saya parafrasekan aja nih pertanyaan yang disampaikan masih oleh Albert Jonathan, dan ada beberapa yang senada dari Gilbert Leonardo, dari Farhan Hidayat. Mungkin dari praktisi media, saya mau ke Mas Arief. Tidak mudah, saya rasa ketika seorang wartawan sudah sampai pada posisi pemimpin redaksi ya. Banyak sekali yang saya temukan di lapangan, apalagi selama masa menjadi wartawan gitu ya di bawah kepemimpinan Mas Arief. Bagaimana intervensi dari pemilik media itu tidak mudah dihadapi gitu ya. Saya ingin Mas Arief cerita dari sisi idealisme sebagai wartawan, bagaimana menghadapi situasi-situasi seperti itu. Apa yang harus kita lakukan sebagai jurnalis di tengah kita menjadi bahwa industri ini bukan juga yang independen, artinya dia adalah sebuah media massa adalah sebuah industri. Ada banyak faktor stakeholder di dalamnya, baik itu dari pengiklan, pemilik media sendiri, dan berbagai faktor lainnya dari sisi politik, ekonomi. Nah, bagaimana Mas Arief menghadapi situasi ini dari satu stasiun ke stasiun TV lain yang kita tahu pemiliknya memang juga aktif di dalam politik. Silakan Mas Arief. Terima kasih Dani. Simple aja, yang namanya aspirasi baik itu pemirsa ataupun owner itu adalah aspirasi yang akan tetap ada. Baik itu datang dari sebuah organisasi media dengan dalam perusahaan yang terbuka atau yang memang masih privately owned. Aspirasi owner adalah aspirasi owner. Tapi satu hal yang bisa saya jawab ya, sesuai dengan pengalaman, ini benar-benar sesuai dengan pengalaman. Owner itu manusia juga yang pada dasarnya memiliki berbagai macam kepentingan dan berbagai macam prioritas. Dalam situasi tertentu, dalam kita menghadapi beberapa topik tertentu, bisa itu politik, sosial, budaya, bahkan kepentingan bisnis, banyak sekali yang saya temukan adalah ruang buat diskusi, ruang buat komunikasi, dan atau ruang buat negosiasi dalam bagaimana kita merumuskan editorial yang kita akan siarkan ya. Karena kalau urusan editorial itu memang kan urusannya Pemret dan timnya. Nah, dalam kita merumuskan editorial tersebut, memang berbagai macam aspirasi itu masuk. Bukan hanya owner, tapi juga kepentingan-kepentingan lain. Dan dalam kasus kalau ini terkait sama owner, mau nggak mau kita memang harus berkomunikasi. Karena nggak mungkin kita menutup komunikasi dengan mereka. Nah, saat kita melakukan komunikasi, salah satu hal yang pada akhirnya kita harus lakukan adalah membeberkan semua kartu yang pada dasarnya bermanfaat buat publik. Semua kartu harus kita taruh di atas meja, dan kita memang harus jujur bahwa tidak ada agenda apapun selain agenda kepada publik tersebut. Dari situ biasanya terjadi sebuah kalau saya bisa bilang equilibrium baru, ya, keseimbangan baru, di mana semua aspirasinya bisa kita tampung, kepentingan publik juga tidak kita kesampingkan, dan idealisme masih ada ruang untuk hal tersebut. Jadi memang tugasnya Pemret itu untuk memanage banyak hal, gitu. Memanage banyak sekali aspirasi. Bisa aspirasi dari eksternal, bisa aspirasi dari internal, dan juga di antaranya adalah owner. Dan saya pikir apa yang saya jelaskan ini pasti juga pernah dialami oleh banyak pemimpin redaksi yang lain. Dan saya percaya bahwa kekuatan dari komunikasi itulah yang pada akhirnya akan membuat kita selalu hadir pada keseimbangan baru, besok ada keseimbangan baru lagi, karena yang namanya dinamika newsroom itu setiap hari dinamik ya, setiap hari berubah, dan kepentingan-kepentingan yang kita hadapi
atas nama publik itu juga tiap hari berubah. Sehingga kuncinya satu, komunikasi. Baik, terima kasih Mas Arief. Dari 8 pertanyaan di dalam Q&A di kolom ini rata-rata sudah terjawab ya. Dan waktunya juga saya rasa sudah hampir pukul 4 sore. Tidak terasa banyak sekali sebenarnya yang bisa diskusikan lebih jauh lagi nih. Tapi saya minta mungkin Prof. Suharyadi bisa menutup acara ngobrol-ngobrol online kita hari ini. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih Mas Arief Suditomo. Saya harapkan kita masih bisa bertemu lagi ya Mas lain waktu. Mas Bekti dan Mas Jamal, terima kasih data-datanya. Kita bisa bahas lebih awal nih ketimbang sebelum dilaporkan ke Bappenas. Dan Mas Agung, luar biasa kesempatannya Pak Ketua, waktunya yang sedemikian padat, jam 4 sudah ada Zoom meeting lagi, sudah bisa bergabung dan menjawab pertanyaan rekan-rekan mahasiswa sekalian. Saya harapkan nanti mungkin ada kesempatan lagi untuk kita ngobrol bareng lagi ya, Pak Ketua. Terima kasih. Saya persilakan Prof. Suharyadi. Terima kasih Mas Dani. Luar biasa ini ya, pemaparan dari semua narasumber ya, sesuai bidangnya masing-masing. Memang ini masalahnya cukup berat dan sekaligus juga memerlukan pemikiran yang mendalam sebenarnya untuk diskusi ya. Cuman ya bagaimanapun waktu memang sangat terbatas. Tentu tidak mungkin permasalahan pers nasional ini dibicarakan dalam waktu yang hanya 2 jam. 4 narasumber, berikut tanya jawab, walaupun tanya jawabnya otomatis agak terbatas baik yang bertanya maupun yang menjawab ya. Dan ini memang nanti kita harus atur sedemikian rupa Mas Dani. Ini penting sekali ya. Semua pemikiran-pemikiran yang telah beliau sampaikan tadi semua sangat bermanfaat dan memang masalah pers Indonesia itu nggak pernah akan selesai dibicarakan. Selalu akan ada masalah-masalah. Misalkan tadi Mas Agung Supriyo mengatakan bahwa yang dilemahkan bukan KPI, tetapi undang-undangnya yang masih lemah. Ya. Dan ini akan ada upaya untuk merubah undang-undang. Tapi nanti kalau undang-undang sudah dirubah, tetap ada muncul masalah baru lagi. Selalu akan begitu ya. Dan itulah memang dinamika kehidupan seperti itu. Kalau tidak ada hal-hal seperti itu ya hidup ini menjadi hambar, menjadi tidak nyaman. Tidak perlu orang-orang selevel Mas Agung yang memimpin KPI ya dan menyuarakan nurani masyarakat ya. Tidak perlu seorang seperti Mas Bekti yang peneliti Bappenas yang luar biasa temuan-temuannya di lapangan ya. Dan tidak perlu Mas Arief Suditomo yang pengalamannya sangat luar biasa. Dan penjelasan terakhir tadi sebenarnya bisa ditarik jadi panjang lagi karena bagaimanapun kita juga tidak bisa sampai kepada dapurnya bagaimana si aspirasi owner dan intervensi pemerintah itu bisa ketemu sehingga ditimbul kebijakan redaksi yang akan memuat berita apapun ya. Ini satu rahasia perusahaan yang tidak mungkin diungkap semuanya. Tetapi itulah perjalanan dalam kehidupan pers kita ya. Bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan owner, itu harus diakui ya. Owner membeli apakah TV, apakah surat kabar dan lain sebagainya pasti punya kepentingan. Sehingga mempertemukan kepentingan berbagai pihak dan khususnya masyarakat tidak terugikan itu yang tidak mudah. Karena seperti Mas Arief tadi sampaikan bahwa insan pers itu yang hebatnya adalah dia tidak pernah merugikan masyarakat. Dia bertanggung jawab terhadap masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya insan pers yang mana? Ini kan dipertanyakan lagi. Karena insan pers juga sangat variatif, sangat heterogen. Ada yang bertanggung jawab, ada yang kurang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini yang permasalahan-permasalahan semacam ini yang saya kira terus akan diperbincangkan. Apalagi menghadapi nanti saya kira mudah-mudahan pada waktu pandemi sudah bisa berakhir, masalahnya juga akan berbeda lagi ya. Dan kita perlu diskusi lebih lanjut. Mas Arief, Mas terima kasih sudah diundang. Ya, Mas Jamalul, Mas Agung Supriyo, Mas Bekti dan saya ingin terima kasih Prof. Ya, karena
semuanya punya waktu yang sangat ketat ya. Saya tahu ini Hari Pers Nasional, semuanya punya acara-acara yang sangat padat. Saya tidak ingin mengganggu Anda lagi ya. Sudah terganggu 2 jam waktunya. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada acara selanjutnya yang kita akan susun kemudian. Terima kasih Mas Dhani. Sebagai moderator yang luar biasa, ya, cocoklah sebagai kajur komunikasi di Undira. Insya Allah Undira walaupun baru 3 semester nih Bapak Ibu sekalian, tapi bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bermakna dan baik bagi masyarakat banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Prof. Terima kasih semuanya. Foto dulu Bapak dan Ibu semuanya. Foto dulu ya. Foto dulu. Mas Waryadi, Mas Jamal, videonya aktifin dulu Mas. Terima udah kasih. aktif. Mas Hasanuddin juga, saya pamit dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas Arif. Makasih Mas Arif. Mas Bekti. Ya, terima kasih. Mohon Sehat-sehat izin semuanya. semuanya ya. Pak Mohon Terima izin ya. kasih. Mas Arif, Ya. thank you ya. Pak Dhani sukses. Siap, alhamdulillah. Pak Hasan, terima kasih. Semuanya Mas Agus di belakang layar, terima kasih. Iya nih Mas Agus, sakit-sakit datang ke kantor. Prof bantuin saya. Siap, Pak Dhani. Jaga kesehatan Mas Agus, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.